Iklannya apa sih? Tayangnya mungkin di IG gitu. Iya. Di Sandi.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini masih berjumpa kembali dengan Abdi Depok dalam acara talk show. Semoga kita semua pada sore hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang akhir Ramadan, semoga ibadah kita bisa diterima oleh Allah, disempurnakan ibadah kita. Alhamdulillah pada sore hari ini Rapi Depok mengadakan acara talk show tentang kesehatan yang belum kemarin sudah sekali dan ini adalah kedua kali. Pada sore hari ini bersama saya Dr. Edi yang akan sedikit banyak membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengupas tentang topik-topik pada sore hari ini. Bersama kita sudah hadir guru kita, alhamdulillah, Dr. Sukamto Kusno, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Alhamdulillah, sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Dokter Edi gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa masih kuat dok ya? Alhamdulillah, makin segar. Alhamdulillah. Barakallah. Ya, Bapak Ibu sekalian, sejawat sekalian, alhamdulillah, saya pikir ini topik yang sangat bagus, ya, pada hari ini dan pada tahun-tahun ini. Kita sudah memasuki masa pandemi kurang lebih 1 tahun dan puasa juga dalam masa pandemi. Tentu banyak yang harus kita perhatikan pada kondisi-kondisi pandemi COVID-19. Untuk itu, mari kita ikutin bersama obrolan kita kali ini. Dr. Sukamto, kita ngobrolnya ngalir aja dok ya. Monggo, silakan. Jadi, dokter, kita tahu bahwa COVID, subhanallah, luar biasa, menuntut kita tenaga medis dan masyarakat tentunya ingin sekali mungkin terbebas dari COVID ya. Tapi insya Allah tidak akan lama lagi, insya Allah itu akan tercapai. Yang penting dari kita dokter dan mungkin Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, apa-apa sih sebenarnya yang perlu atau yang perlu kita kerjakan, kita ketahui, biar daya tahan tubuh kita ini atau respon imun kita atau antibodi kita atau penjaga tubuh kita yang diberikan oleh Allah ini bisa terjaga. Artinya kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan di masa era pandemi ini, dokter. Untuk itu, Dr. Sukamto mungkin bisa sharing ke kita, terutama saya yang juga belum begitu banyak tahu tentang hal ini. Silakan, dokter. Baik, terima kasih Dokter Edi. Saya kira Dokter Edi bukan tidak tahu ya. Ya, tapi barangkali kita sharing, berbagi sebetulnya apa itu sistem imun atau kekebalan tubuh, lalu kemudian kiatnya apa. Saya kira ini memang modal utama kita, Dokter Edi ya, di era pandemi ini. Jadi kalau kita mau bisa bertahan ya di era pandemi ini, demikian juga sebetulnya nanti era-era berikutnya ya. Pertama tentu saja kekebalan individu itu harus dikuati, dijaga, lalu baru kemudian kita bicara kekebalan kelompok yang disebut sebagai herd immunity ya. Nah, apa itu sebetulnya sistem kekebalan tubuh atau sistem imun? Jadi sistem imun itu adalah
pertahanan kita dalam melawan mikroorganisme. Mikroorganisme itu bisa berupa jamur, bisa berupa bakteri, bisa juga berupa atau kuman, bisa juga berupa virus. Nah, SARS-CoV-2 yang menyebabkan kita menjadi sakit dan kemudian ada yang sebagian harus dirawat dan sebagian harus dirawat di ruang intensif, dan sekitar 3-4% di negara kita ada yang harus meninggalkan kita. Itu sebetulnya ada mekanisme pertahanan ya untuk melawan itu ya. Jadi itu disebut sebagai sistem imun. Jadi melawan mikroorganisme dan juga sebetulnya benda asing. Jadi benda asing itu sebagai contoh misalnya kalau kita tertusuk durinya kemudian tertinggal, maka tubuh di dalam kulit kita, maka tubuh akan berusaha untuk mengeluarkan duri tadi ya dengan mendatangkan sel darah putih, kemudian terjadi peradangan dan kemudian si duri tadi bisa keluar. Nah, dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang merebak saat ini, maka kita, baik itu tenaga kesehatan maupun masyarakat, terutama yang bertugas di pelayanan publik ya, tidak hanya di pelayanan kesehatan saja, dan kemudian juga untuk bapak-bapak atau mungkin sebagian ibu yang harus keluar dari rumah ya dengan sangat terpaksa karena bekerja, karena bertugas, yaitu perlu memperhatikan beberapa hal untuk menjaga sistem imun tetap baik. Nah, beberapa pola hidup yang dapat diterapkan untuk menjaga sistem imun tadi, yang pertama itu sederhana Dokter Edi. Yang pertama Ya, adalah istirahat atau istirahat, tidur, setuju. betul. Jadi tidur atau istirahat itu secara kuantitas dan kualitas itu harus baik, ya. Tidur yang cukup itu merupakan salah satu hal yang penting dalam regulasi sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kenapa? Karena kekurangan tidur itu dapat menyebabkan berkurangnya fungsi dari sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Nah, di dalam Islam kan dikatakan bahwa diciptakan pagi dan siang untuk kita bekerja ya, dan pada malam hari itu digunakan untuk istirahat. Jadi diciptakan oleh Allah itu siang dan untuk kita bangun, beraktivitas, bekerja, dan malam itu untuk beristirahat ya, agar sel-sel tubuh kita itu bisa direparasi, diperbaiki, termasuk sistem imun. Nah, beberapa penelitian menjelaskan mengenai tingkat kerentanan terhadap infeksi pada individu yang kurang tidur, Dokter Edi. Jadi ini sebabnya karena ada sel darah putih yang produksinya itu akan berkurang, ya, terutama sel darah putih jenis limfosit. Limfosit ini sangat penting sekali untuk pertahanan tubuh, terutama infeksi yang disebabkan karena virus seperti corona virus ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah diet. Nah, diet itu sangat diperlukan. Diet itu bukan berarti kita mengurangi makan ya. Diet itu artinya mengatur makan ya, yang kurang ditambah, yang kelebihan itu dikurangi. Nah, artinya diet itu harus seimbang, tercukupi. Nah, banyak penelitian menjelaskan bahwa individu yang kekurangan gizi ini bukan berarti tidak makan ya. Banyak orang yang gemuk tetapi kekurangan gizi karena yang masuk adalah lemak dan karbohidrat saja. Tetapi adanya gizi yang seimbang seperti vitamin, kemudian mineral seperti seng, selenium, tembaga,
kemudian asam folat dan vitamin-vitamin yang lain diketahui dapat kalau kurang itu mengurangi fungsi sistem imun. Jadi asupan makanan yang sehat, yang seimbang, kemudian tentu saja vitamin, mineral, tadi itu banyak di sayur dan buah-buahan. Demikian juga pada lauk pauk kita. Nah, nanti barangkali kita bisa diskusikan konsumsi multivitamin lalu bagaimana ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merokok. Jadi hindari kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada gunanya, bahkan merusak ya. Merokok, kemudian juga minum minuman beralkohol ya. Merokok sendiri itu berhubungan dengan timbulnya berbagai macam penyakit seperti penyakit paru, kemudian kanker paru, kemudian juga penyakit jantung koroner. Itu sudah ada penelitiannya. Merokok juga dapat menurunkan fungsi sistem imun baik yang non spesifik maupun yang spesifik. Ya, kalau yang non spesifik itu asap rokok dan racun-racunnya itu bisa merusak saluran pernafasan kita, mulai dari hidung, kemudian tenggorokan, dan saluran napas bagian bawah. Nah, kalau imun yang spesifik itu bisa mempengaruhi jumlah sel darah putih yang jenis limfosit ya, yang kalau barangkali Bapak Ibu sekalian sering mendengar atau membaca pada penderita HIV itu sel darah putih jenis T helper, sel CD4 dan CD8, CD4-nya rendah. Nah, pada orang merokok juga begitu, bisa menurunkan CD4. Nah, demikian juga antibodi. Jadi kalau kita divaksin, itu yang bekerja adalah sel limfosit, ya sel limfosit B. Nah, sel limfosit B dan sel limfosit T memori. Jadi kalau kita merokok, maka respon kekebalan bahkan setelah divaksin itu tidak akan tidak akan adekuat. Nah, belum lagi sistem imun non spesifik yang lain. Nah, nanti kalau mau lebih dalam lagi kita bisa diskusikan. Nah, yang jelas orang yang merokok itu akan menyebabkan mudah mengalami infeksi saluran nafas. Gimana Dokter Edi? Yang lain ada kurangi stres psikologis, kemudian latihan fisik teratur, kemudian juga jangan lupa kalau ada vaksinasi itu juga kita harus lakukan selain tentu saja menjaga kebersihan atau higiene tubuh. Alhamdulillah. Itu barangkali Dokter Edi. Ya, menarik sekali Dokter Sukamto, kiat-kiat maupun tip-tip untuk kita tenaga medis maupun Bapak Ibu sekalian. Ya. Menarik sekali. Tadi ada pola tidur Dokter ya. Pola tidur ini kita tahu bahwa mungkin pada usia lanjut itu pola tidurnya mungkin berubah Dok. Kadang-kadang beliau tidurnya nggak bisa malam. Kadang-kadang pagi, Dok, saya ini nggak bisa Atau tidur. susah tidur ya? Bisa tidur, Bisa gitu. tidur. Baik, ya. Sementara kalau mungkin efektivitas tidur untuk individu yang tentu individual, tapi secara umum mungkin sekitar 5 sampai 6 jam, Dokter Sukamto. Ya, ada yang mengatakan Dokter Redi orang dewasa itu kira-kira sekitar 7 sampai 8 jam per hari. Jadi lebih banyak. Mungkin kalau Dokter Redi saya mungkin 6 jam ya, atau bahkan kurang ya. Ya, tapi itu nggak baik sebetulnya. Jadi kalau rata-rata tidur yang baik itu sekitar 7 sampai 8 jam per hari. Nah, kalau pada anak-anak dewasa lebih banyak, Dok, sampai 9-10 hari. 10 jam, sorry. Ya. Untuk yang golongan Bapak Ibu yang usia 60 tahun ini harus 6 jam atau ada dispensasi khusus Dokter untuk pola tidur tadi Dokter? Iya, jadi memang keluhan pada orang tua seringkali memang merasa sebetulnya tidur, tetapi kualitas tidurnya Dokter Edi. Jadi yang sering orang tua ini tidak bisa masuk ke dalam tidur yang dalam atau deep sleep ya. Jadi, nah ini yang kemudian anaknya sering bilang sama dokter bisik-bisik, sebetulnya Dok, ini ibu atau bapak ini tidur melulu ya waktu
ibu atau bapaknya berobat ke kita tuh sering, "Dok, saya nggak bisa tidur," gitu ya. Sambil, "Bisa dok, bisa tidur sih, sebetulnya tidur melulu," gitu ya. Tetapi sebetulnya kualitas tidurnya. Jadi, maka dari itu, Dokter Edi nggak cukup dengan jumlah atau kuantitas, tapi juga mesti kualitasnya. Ya. Meskipun itu mungkin di pagi hari dong ya, mungkin di pagi hari beliau bisa tidurnya pagi, mungkin kita berikan edukasi tidak apa-apa. Kalau emang tidak bisa malam, kebanyakan kan pasien-pasien itu kalau udah di atas 60 itu, "Dok, saya itu malam tidak bisa tidur, gini-gini." Itu Ya, boleh nggak kita edukasi bahwa nggak ada pola tidur sesuai dengan itu, yang penting pagi misalkan beliaunya pengen tidur, kita boleh memberikan ini dok ya, boleh memberikan edukasi dong ya. ya, monggo silahkan. Yang penting total tidurnya itu sekitar 7 sampai 7 jam. 8 jam. Ya, betul. Menarik sekali Dokter Samto terkait untuk ini dok, untuk mungkin aktivitas fisik dokter. Aktivitas fisik ini tentu individual nih dok. Itu pada masa pandemi ataupun pada puasa ini untuk menjaga agar supaya respon imun kita itu terjaga dari ada sel T, ada CD4, CD8, terutama sel limfosit B, sel memori. Itu dari segi latihan fisik ada nggak tuh kira-kira batas-batasan, misalkan kalau usia kayak saya misalnya 40-an, untuk yang 60 tahun gitu misalnya, sehari berapa kali gitu. Itu gimana dokter? Baik. Jadi, ini, Dokter, Redi menanyakan tentang bagaimana menakar porsi olahraga yang pas ya, Ya, atau porsi olahraga yang exercise pas. ya. Jadi, memang olahraga itu sangat dibutuhkan oleh, tubuh ya. Banyak penelitian menyebutkan bahwa olahraga tak hanya bisa mencegah, tapi juga mampu mengobati penyakit ya. Tetapi memang bukan asal olahraga Dokter Edi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi, yang perlu diperhatikan kalau kita singkat itu adalah BBTT. Jadi benar, baik, terstruktur, dan terukur. Jadi bukan Mhm. misalnya, apa namanya, karena, kita ingin olahraga, ya nggak pernah olahraga, kita olahraga sepanjang hari ya, selama hari libur. Ya sesudah itu nggak pernah lagi gitu ya. Nah tentu saja, itu bukan cara yang, baik. Nah, eee benar itu seperti apa, ya. Yang jelas, eee, olahraga harus dilakukan secara rutin jika ingin berdampak baik. Jadi maksimal olahraga itu 1 kali dalam 3 hari. Ya karena ada efek kebugaran berolahraga, itu hanya berlaku 72 jam Dokter Edi. Jadi, setelah olahraga tentu Ya. saja kita akan bugar. Nah untuk bisa bugar lagi, maka, eee, setiap 3 hari minimal kita harus, olahraga. Nah, kalau kita mau total, kira-kira olahraga itu bisa dilakukan sekitar 150 menit per minggu. Jadi, bisa dilakukan sekitar 30 menit per hari, jadi nggak banyak ya, 30 menit per hari, bisa juga dilakukan 3 kali, seminggu dengan durasi yang lebih panjang. 3 Nah, kali seminggu. kemudian juga, eee, ak kenapa? Ini dari penelitian ternyata orang yang rutin berolahraga, itu sekitar 150 sampai 30 menit per minggu, itu akan memproduksi hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon bahagia Dokter Edi. Jadi kalau Mhm. kita bahagia itu ada hormon yang keluar namanya endorfin, ya. Hormon endorfin ini akan lebih banyak, eee keluar pada orang yang rutin berolahraga. Nah, selain tubuh terasa, enak ketika berolahraga, nah kalau sudah terbiasa keluarnya hormon endorfin ini, tubuh terasa, tidak enak jika tidak berolahraga, jadi nagih gitu. Jadi, makanya kalau kita lihat ada orang yang bela-belain olahraga gitu ya, Ya. hujan-hujan kok olahraga gitu ya, Ya. libur-libur kok olahraga gitu ya, itu karena, dia sudah merasakan adanya hormon endorfin yang, akan keluar kalau dia olahraga. Nah itu kalau di, rasakan. Nah,
bagi sistem imun bagaimana? Ternyata hormon endorfin ini juga sangat berpengaruh pada kinerja sistem imun, Dokter Edi. Mhm. Jadi pembentukan selain perbaikan atau reparasi dari sel-sel tubuh ya yang berguna untuk pertahanan tubuh yang tidak spesifik, sistem kekebalan tubuh kita yang spesifik itu juga akan menjadi aktif. Jadi ini ada penelitiannya, Dokter Edi. Orang yang Ya. diberi exercise setelah divaksinasi, yang satu lagi itu tidak diberikan exercise. Ternyata yang diberikan exercise itu antibodi yang muncul itu 4 kali lebih banyak. Jadi Oh, subhanallah. ternyata ternyata olahraga atau exercise, aktivitas itu yang terukur ya, yang benar, yang baik, yang terstruktur itu bisa meningkatkan daya tahan tahan tubuh. Itu barangkali itu, Redi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, penting sekali tadi olahraga, tentunya dengan individualis dong ya. Jadi sesuai apa yang Kemampuan, betul, ya sesuai sesuai kemampuan, kemampuan, tapi sesuai harus ada target ya, ada target yang terukur. ya. Berlebih juga tidak bagus dok ya. Betul. Jadi termasuk jangan latihan beban setiap hari ya. Misalnya paling tidak diberi jeda sehari untuk memberi waktu otot beristirahat ya. Karena kalau nanti ototnya nggak istirahat, capek yang keluar bukan hormon endorfin lagi. Jadi Betul. karena capek, jadi hormon stres yang keluar. Nah kalau hormon stres yang keluar, jatuhnya akan menekan sistem kekebalan tubuh, gula darah Mhm. jadi naik dan seterusnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi olahraga tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sukamto. Mungkin satu lagi Dr. Sukamto terkait masalah-masalah bagaimana kita menjaga imunitas tubuh kita di masa pandemi ini sebelum ke vaksinasi. Mungkin sedikit Dr. Sukamto uraikan tentang pola diet, dokter. Pola diet terutama pada mungkin Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas dengan 1-2 komorbid, ya. Itu pola makannya, pilihan-pilihannya itu seperti apa, dokter? Karbohidrat, mungkin protein, lemaknya, gitu-gitu. Karena seperti kita ketahui bahwa Bapak Ibu sekalian yang sudah di atas 60 secara alamiah itu bahwa rasa pengecap, ya dong ya, rasa pengecap, rasa pembau, rasa penciuman itu sedikit banyak menurun. Artinya makanan itu mungkin akan tidak enak lagi karena mungkin sudah usia sehingga yang contoh misalkan sebenarnya sudah manis, tetapi begitu masuk ke beliau kurang manis. Padahal beliau punya gula, akhirnya gulanya naik. Karena saraf-saraf pengecap itu kalau usia 60 kita sebut sebagai geriatri, saraf-saraf pengecap sudah menurun dong ya. Baik itu manis, rasa asin, pahit. Gitu. Beliau punya hipertensi misalkan. Wah ini kok anyep makanannya. Padahal sudah menurut kita sudah pas. Tambahin lagi asinnya. Wah tensinya naik. Gitu. Jadi kira-kira apa yang bisa kita berikan ke edukasi ke beliau-beliau, terutama yang di atas 60, kalau di bawah 60 insya Allah aman. Satu lagi mungkin pengalaman saya juga bahwa karena makanan itu kalau usia-usianya sudah segitu dokter itu gampang bosan beliaunya itu. Artinya misalkan pagi tempe tahu, siang tempe tahu lagi, sore tempe tahu lagi. Artinya mungkin ada variasi makanan dokter ya di dalam satu hari untuk golongan-golongan usia sekian terkait diet tadi dokter. Mungkin dokter Sukamto punya kiat-kiat khusus untuk diet di masa pandemi dokter. Baik. Yang pertama tentu saja kita semua itu perlu makan ya. Jadi golongan Ya. umur
berapapun itu semua perlu makan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga kalau pada anak-anak akan tumbuh dewasa, ya akan tumbuh ya karena organ-organnya belum apa namanya sempurna ya. Bahkan sejak di janin ya, sejak seseorang ada di kandungan ya. Jadi ibu, saya sering mengatakan pada para ibu yang hamil, yang anemi gitu ya, yang kurang zat besi, itu saya sampaikan begini, ibu sadar nggak kalau ibu sedang mengandung calon presiden, saya bilang, ya. Hmm. Jadi kita nggak tahu siapa calon presiden mungkin 30 tahun lagi ya. Ya, pasti di antaranya adalah bayi-bayi atau janin-janin yang dikandung oleh para ibu tadi. Jadi bahkan di dalam kandungan. Jadi ketika bahkan sebelum mengandung gitu ya, sebelum apa namanya seseorang atau perempuan usia produktif itu mengandung. Lah, lalu kemudian sebetulnya Dokter Edi ada Ya, persoalan juga nih di dewasa muda. Nah, saat ini itu tingkat obesitas itu kegemukan itu cukup tinggi Dokter Redi di Indonesia. Dan apa namanya kita sudah mulai banyak menemukan misalnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelebihan zat gizi tertentu ya. Ya tadi Dokter Redi sampaikan ya, misalnya gula ya, lemak ya, junk food ya, makanan-makanan yang siap saji yang rata-rata mengandung tepung, kemudian juga gula ya dan apa namanya karbohidrat ya. Nah, kalau kemudian kita menjadi gemuk, sebetulnya kita sedang masuk ke dalam area tidak sehat ya. Seperti saya contohkan tadi, ya, Dokter Edi sudah bilang kencing manis ya. Kalau ya. orang gemuk itu terjadi yang disebut sebagai resistensi insulin. Resistensi Jadi insulin, ya insulinnya itu betul. tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, kemudian akan muncul kencing manis atau diabetes mellitus. Kemudian juga apa namanya penyakit-penyakit degeneratif seperti batu empedu. Jadi kalau zaman saya sekolah dulu batu empedu itu munculnya biasanya pada usia 40-an gitu ya. Nah, saat ini kita tahu banyak eh, orang dewasa muda umur 20, umur 30 itu sudah ada Sudah ada batu empedu batu empedu. ya. Betul. Nah, sekarang bagaimana kiatnya termasuk nanti pada orang tua ya yang juga perlu kita perhatikan sebetulnya bagaimana ya Tuhan ya Allah yang Maha Kuasa itu menciptakan musim. Jadi di mana pada musim tertentu itu ada musim buah, ya ada musim buah, kemudian ada sayur barangkali di negara kita bisa kapan saja, tetapi daerah tertentu itu ada sayur-sayur tertentu atau buah-buah tertentu yang apa muncul pada musim tertentu. Sebetulnya itu sedang mengajari Mhm. kita untuk mengkonsumsi makanan yang bervariasi, Dokter Edi. Mhm. Jadi, Ya, mengkonsumsi hanya senang pada hanya satu jenis, makanan tertentu, itu sebetulnya, kurang baik untuk mendapatkan variasi nutrisi, ya, selain cukup tadi. Jadi, kalau, kita, sudah cukup berat badan kita ideal, ideal itu biasanya kita menghitungnya tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%, ya. Itu kalau berat badan kita udah ideal, berarti sebetulnya kalori kita itu udah cukup, apa, asupan karbohidrat kita udah cukup. Yang perlu di maintenance adalah tadi apa, protein, kemudian vitamin, mikronutrien dan seterusnya. Nah, tentu saja eh, itu kebiasaan-kebiasaan sejak kecil ya Dokter Edi ya. ya, Jadi kalau sudah besar, sudah tua agak susah juga ya. Ya, apa namanya, misalnya kebiasaan makan sayur atau kebiasaan makan buah, tetapi dengan menyadari bahwa sayur, buah, kemudian protein itu diperlukan,
maka sebetulnya kita bisa menciptakan suasana makan sehat bersama-sama, Dokter Edi. Jadi Ya, dengan memperhatikan kecukupan zat gizinya, gitu. Jadi tentu saja tadi prinsipnya bervariasi, seimbang, cukup, tidak berlebihan, atau kalau kurang itu ditambahkan, ya kalau perlu ditambahkan dengan suplementasi misalnya zat besi gitu ya. HB-nya rendah karena kurang zat besi. Nah, kalau perlu ya memang ditambahkan multivitamin ya atau zat besi ya untuk meningkatkan kadar zat besinya. Nah, mengenai kebiasaan ya memang gula, ya garam itu candu Dokter Edi. Ya, jadi kalau ya, orang sudah biasa minum manis, kalau dikasih minuman yang tidak manis atau makanan yang tidak manis, rasanya ada yang kurang. Jadi nah itu juga kembali kepada kemauan kita. Jadi kemauan kita untuk bisa mengendalikan diri. Nah, mumpung bulan puasa nih tuh Redi. ya. Jadi memilih makanan-makanan yang tidak sekedar enak di mulut, tetapi juga eh, Sehat. bagus untuk sehat untuk kesehatan tubuh kita. Ya, setuju Dr. Santo, bagus sekali. Memang kita harus pandai-pandai dalam memilih-milih makanan atau diet, terutama untuk kebutuhan nutrisi kita, Bapak Ibu sekalian. Yang tidak kalah penting Dr. Sukamto yang banyak Bapak Ibu sekalian tanyakan itu adalah terkait mungkin suplemen dokter atau vitamin yang tadi sudah disebut juga oleh Dr. Sukamto itu. Apakah tubuh kita memerlukan vitamin itu apakah tiap hari gitu dok ya? Apakah tiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau seminggu sekali gitu dokter? Apakah Ya, kalau berlebihan tidak menimbulkan efek samping gitu dokter? Itu banyak sekali yang pasien-pasien kita menanyakan tentang multivitamin dokter. baik, Mungkin dokter Santo punya pengalaman dokter. baik. Jadi sebetulnya kalau makanan kita tadi cukup ya, kemudian seimbang ya, mulai dari karbohidrat, kemudian protein dan mineral, kemudian vitamin yang sumbernya adalah dari makanan kita ya, misalnya nasi atau penggantinya, kemudian juga lauk pauk ya. Seperti kita tahu Dokter Edi, pada daging, pada kacang-kacangan, tahu, tempe itu banyak sekali mengandung mineral ya, mengandung berbagai macam zat termasuk seng, kemudian selenium ya, tembaga dan seterusnya. Termasuk vitamin-vitamin A, D, E, dan K. Jadi itu ada di dalam makanan terutama lauk pauk kita ya, protein yang mengandung protein atau lauk daging ya, ikan, telur, kacang-kacangan itu semua mengandung vitamin itu. Nah, kemudian juga di dalam sayur dan buah-buahan kita itu biasanya akan bukan biasanya, artinya vitamin B, kemudian C, ya itu ada di dalam buah dan sayur kita. Jadi kalau makanan kita cukup, ya misalnya kita makan nasi atau penggantinya ya, jagung, roti dan seterusnya. Terus kemudian kita ambil lauk, ya lauknya dilengkapin yang nabati dan hewani, kemudian sayur secukupnya. Nah, yang sering itu juga orang mengira bahwa dia dengan makan misalnya sayur bening ya, airnya aja itu udah makan sayur gitu ya. Padahal yang dimaksud sayur dan buah-buahan itu yang tercukupi seratnya dan tentu saja mengandung vitamin B, C dan seterusnya itu semangkok Dokter Redi. Oh Setiap ya, makan semangkok, sepiring. Kalau kita makan rujak itu baru itu kecukupan vitaminnya akan terpenuhi. Nah, kemudian juga eh, kalau diperlukan maka kita boleh mengkonsumsi multivitamin. Nah, apakah kita perlu mengkonsumsi multivitamin setiap hari? Nah, tadi. Jadi kalau makanan kita cukup, ya,
variasinya cukup, kemudian juga jumlahnya cukup, maka sebetulnya multivitamin itu tidak dianjurkan, ya. Nah, kapan kita boleh mengkonsumsi multivitamin? Itu apabila diperlukan. Nah, seringkali ya karena pengetahuan dari berbagai media sosial ya Ya, bahwa terutama betul perlu vitamin dosis tinggi gitu ya. ya, Kemudian membabi buta masyarakat mengkonsumsi vitamin-vitamin tersebut pada seperti misalnya vitamin C. Vitamin C dosis tinggi itu hanya diperlukan pada saat tubuh nggak masuk makanannya nggak adekuat ya, terus kemudian dia sakit misalnya, ya dalam keadaan stres oksidatif, vitamin C ini diperlukan, ya. Berapa lama? Ya nggak perlu terus-menerus. Jadi kalau asupannya kurang saja, misalnya kita makan buahnya kurang gitu ya. Nah kemudian ada yang menambahkan vitamin D. Jadi sebenarnya vitamin D itu juga kita bisa dapatkan dari sinar matahari, Dokter Edi. ya. Jadi kulit kita itu adalah pabrik vitamin D sebetulnya. Jadi kita bisa berjemur jam 10 pagi atau sore ya, itu selama 10 menit. Jam 10 Memang yang pagi. hitam harus lebih lama, Dokter Edi. Jadi yang putih kayak Dokter Edi bisa lebih cepat. Jadi yang hitam-hitam itu karena ketutupan nih kulitnya, itu bisa lebih lama berjemurnya. Tapi Mungkin manis dok ya. sekitar Biasanya wah, hitam itu manis dok. manis. Seperti itu. Jadi dan jangan lupa vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Termasuk apabila kita ada penyakit-penyakit tertentu, dokter. Misalnya gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, karena vitamin-vitamin itu yang larut dalam air akan dibuang ke ginjal, yang larut di dalam lemak akan dibuang ke hati. Itu barangkali, dokter. Ya. Menarik sekali Dr. Sukamto tentang kiat-kiat dan trik-trik untuk meningkatkan imunitas kita atau antibodi kita di masa pandemi, Dr. Sukamto. Masih ada waktu kira-kira 15 menit, dokter. Terakhir, dokter, mungkin bukan terakhir, kita menginjak tentang vaksinasi, dokter. Ya. Vaksinasi di setahun ini bahwa kita tahu cakupan kita mungkin sudah hampir 50%, dok, untuk vaksinasi di Indonesia ini. Belum sih, dokter Edi. Belum. Jadi masih sekitar berapa ya? Masih belum sampai 50%. Jadi mungkin sekitar 30-an juta ya dari 100 sekian juta lebih ya. Jadi masih jauh nih, Dokter Edi. Insya Allah dong ya. Banyak juga Bapak Ibu sekalian, Dokter Sukamto, yang mungkin bertanya-tanya, sebenarnya dok, kenapa sih kok saya ini perlu divaksin? Sebenarnya itu untuk apa? Mau gimana itu, dok ya? Kan saya sudah tua juga. Ini karena mungkin saat ini kan vaksin ini di Indonesia masih kalangan yang usia lanjut, dok ya, pada saat ini, dok ya. Yang kemarin sudah tenaga medis, kemudian pemerintahan, yang sekarang pada usia lanjut. Itu banyak pertanyaan, dok, ini sebenarnya kenapa nih kok saya ini perlu divaksin, apa sih dok tujuannya itu? Mungkin terus Sukamto yang ahlinya ini bisa memberikan pencerahan, dokter. Bapak Ibu sekalian. Baik. Jadi sebetulnya Dokter Edi, sejarah vaksinasi ini sudah lama sekali. Ya, bahkan sebelum era Edward Jenner ya. Kayak kita tahu Edward Jenner itu dianggap sebagai bapak vaksinasi kalau pelajaran biologi itu ya. Edward Jenner yang menemukan dianggap sebagai bapak vaksin modern ya. Ketika beliau menyuntikkan virus cacar yang dilemahkan kepada seorang anak, dan anak tersebut kemudian menjadi
tidak sakit ya, dan kemudian malah kebal ya terhadap vaksin terhadap virus cacar air tersebut. Cacar, sorry, bukan cacar air ya, cacar. Yang kemudian cacar itu hilang dari muka bumi di tahun 70-an, Dokter Edi. Jadi apa namanya? Dinyatakan oleh WHO ya, karena di seluruh dunia pada waktu itu gegap gempita melakukan vaksinasi cacar ya, termasuk Indonesia ya, maka terjadi herd immunity yang disebut sebagai herd immunity itu kekebalan kelompok ya, setiap orang punya kekebalan yang divaksin dan orang-orang yang kebal tadi bisa melindungi orang-orang yang tidak divaksin dan tidak punya kekebalan, itu sebagai herd immunity. Memang menjadi pertanyaan semua orang kan saat ini, kapan pandemi COVID-19 berakhir? Tadi Dokter Edi bilang, insya Allah sebentar lagi ya. Baik, itu barangkali apa namanya pernyataan optimis kalau ya ke syarat-syaratnya terpenuhi ya, termasuk bila kita mendapatkan satu kekebalan bersama yang disebut sebagai herd immunity. Nah, vaksinasi sendiri itu sebetulnya adalah upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu apa namanya Antigen. organisme ya, antigen ya, virus, kuman ya, dengan cara menyuntikkan atau memberikan makan atau diteteskan gitu ya terhadap antigen tersebut. Tentu saja antigen yang sudah dilemahkan atau dimatikan gitu ya, sehingga bila terpajan terhadap antigen yang sama, itu sudah mempunyai zat kekebalan yang spesifik. Sehingga tujuannya mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang. Jadi kalau kita divaksin COVID, Dokter Edi, tujuannya adalah supaya kita kebal terhadap COVID. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan, kok masih ada juga yang sakit? Ya. Nah, vaksinasi itu, maka dari itu kenapa tadi Dokter Edi bertanyanya justru mulai dari bagaimana kita meningkatkan kekebalan tubuh, ya karena vaksin saja tidak cukup. Memang orang yang divaksin itu akan punya kekebalan lebih baik terhadap orang yang tidak divaksin terhadap kalau taruhlah ini vaksin COVID-19 ya Dokter Edi ya. Ya. Nah, tetapi tidak jaminan orang yang divaksin akan kebal. Itu. Jadi tidak semua orang yang divaksin akan kebal. Karena begitulah memang prinsip vaksin bekerja. Karena apa namanya? Akan sebagian masih akan tetap sakit, tetapi dari tujuannya dan ini sudah diteliti pada vaksin-vaksin yang kita pakai saat ini, itu orang yang apa namanya? Divaksin adekuat ya, adekuat itu 2 kali, kemudian sudah 28 hari sejak divaksin nasi ya, kekebalannya udah muncul, itu yang disebut sebagai efikasi. Efikasi itu kemampuan ya untuk tidak atau kemampuan proteksi atau tidak untuk menjadi sakit itu kalau vaksin yang ada yang Bio Farma punya itu sekitar 65,3% Dokter Edi. Jadi ada kemajuan sekitar 65,3%. Artinya apa? Jadi orang yang divaksin itu akan apa namanya tercegah dari COVID itu atau penurunan sebanyak 65,3% kasus penyakit pada kelompok yang divaksinasi, Dokter Edi. Nah, ini kan sebetulnya apa namanya upaya agar kita tidak sakit, gitu. Nah, maka dari itu vaksin saja tidak cukup, maka harus dijaga protokol kesehatan, ya, agar virus tidak masuk. Nah, kita tahu untuk sakit itu tidak hanya sekedar kebal, Dokter Edi. Ya, kekebalan tubuh saja tidak cukup karena faktor lain harus diperhatikan yang disebut sebagai segitiga epidemiologi ya. Misalnya virus atau virulensi ya.
virulensi virusnya. Kalau virusnya banyak yang masuk ke tubuh kita, ya, dan walaupun kekebalan tubuh kita baik, maka kita akan jatuh sakit juga. Nah, kemudian lingkungan, ya, kalau kita ada di lingkungan yang tertutup, ya, suhu ruangan juga memungkinkan untuk bertahannya si virus atau bakteri, ya, maka kita akan tetap tertular. Maka dari itu vaksin saja itu tidak cukup, Dokter Edi. Jadi vaksin itu sebaiknya atau harus ya dilakukan bagi orang yang memang layak untuk divaksin. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga protokol kesehatan. Tetap karena ini pandemi belum selesai, virus masih ada, sehingga tadi kombinasi antara kekebalan tubuh, mencegah supaya virus tidak masuk ke tubuh kita, kemudian lingkungannya juga bukan dijaga supaya virus tidak bertahan lama di situ, ya, maka kita akan menjadi kebal dalam arti tidak sakit. Semoga tercapai yang tadi, Dok, ya, herd immunity, Dok, ya. Amin, 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 ya. Oke, Dr. Sukamto, ini ada pertanyaan dari audien dari Ed Pak Muli Masadiah. Ya. Dokter izin bertanya, saya sudah vaksin 1 dan 2. Apakah kemungkinan terpapar COVID masih sama dengan yang belum vaksin, Dok? Baik. Nah, gimana, Dr. Sukamto? Ya, jadi kalau kita bicara tentang kemungkinan terpapar, kan sama. Kemungkinan terpaparnya orang yang divaksin sama yang tidak. Tetapi kemungkinan terinfeksi, ya, kemungkinan terinfeksi artinya kemungkinan kita menjadi sakit itu tentu saja lebih banyak yang divaksin, lebih banyak yang tidak divaksin daripada yang tidak. Tadi yang saya sampaikan tadi, Dr. Edi. Ya. Jadi kita yang divaksin itu bisa mencegah atau menurunkan angka kejadian sakit sampai 65,3%, Dr. Edi. Gitu. Jadi dengan Mbak Muli Masadiah divaksin itu sebetulnya sedang berupaya agar terpapar boleh gitu ya. Terpapar boleh. Artinya upayanya sudah dilakukan tapi masih terpapar juga. Maka kita akan bisa tercegah sekitar 65,3 kalau kita lihat penelitian yang ada di Indonesia ya. Nah, dari beberapa catatan yang sudah ada belum di-report itu banyak kantor-kantor ya, kantor-kantor yang artinya yang sudah melakukan vaksinasi, kemudian protokol kesehatannya dijaga ketat, itu turun, Dokter Edi, angka positivity rate-nya. Jadi yang sudah divaksin, yang targetnya sudah sampai 90% lebih, itu angka positivity rate pada swab karena tenggorokan, pada PCR itu turun. Jauh ya, ada yang sampai 20 sampai 30 orang biasanya misalnya hanya menjadi 3 atau bahkan tidak ada yang sakit dan seterusnya. Baik, terima kasih banyak Dr. Sukamto. Mungkin masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait vaksin dan kiat-kiat menjaga imunitas tubuh kita, ya, Dokter. Tapi mungkin akan bersambung lagi, insya Allah Pabrik Depok insya Allah mempunyai kontribusi, gitu ya, bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti juga ada lanjutannya tentang vaksin atau topik-topik yang berikutnya. Baik, Dr. Sukamto, pada sore hari ini membawakan tentang serba-serbi imunitas dan vaksinasi. Bapak Ibu sekalian, ada giveaway dari Pabrik Depok, yaitu hadiah ya, hadiah pulsa gitu ya, hadiah pulsa untuk 2 atau 3 penanya. Nanti kita hubungi di akhir acara ini. Untuk itu dari Pabrik Depok tetap mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa COVID masih belum berakhir, kita masih harus disiplin menjalankan protokol kesehatan
tentu masih banyak yang ingin kita bahas di sini dong ya, terkait fenomena sekarang ya, yang di India bagaimana, mutasi-mutasi bagaimana, tetapi insya Allah vaksinasi kita ya dok, masih bisa mengatasi hal-hal tersebut gitu ya. Tentang mungkin ada varian-varian baru kan sekarang ini masyarakat kita nih sangat cerdas dok. Jadi begitu baca langsung nanya, dok ini ada varian-varian baru ini mempan apa enggak nih sama vaksin? Gitu dok ya. Tapi insya Allah itu semua masih tercover dengan vaksin-vaksin yang ada, ya, insya Allah, meskipun di luar. Atau Dr. Samto ingin menyampaikan 1-2 kata terkait fenomena COVID yang sekarang dok, yang mungkin variannya baru atau bagaimana dok? 1-2 kata dok, mungkin ada yang disampaikan. Ya, jadi sebetulnya virus itu sendiri mutasi itu biasa. Jadi semua virus itu akan berusaha mempertahankan diri dengan cara melakukan mutasi. Jadi itu sebetulnya sifat alami semua makhluk hidup untuk bertahan. Ya, dia supaya tetap bertahan ada di muka bumi, mereka bermutasi. Nah, kemudian barangkali cara kita menghadapi itu, ya, caranya tentu saja sebetulnya sampai saat ini masih terus dilakukan observasi terhadap varian-varian mutasi tadi. Tetapi ingat bahwa kan tadi ada selain vaksinasi kita tetap harus jaga protokol kesehatan, ya. Jadi artinya ini virus ini mutasi atau tidak, ya, kita tidak boleh berharap atau kita tidak boleh bersikap bahwa virus sudah nggak ada gitu, ya. Virus yang bermutasi atau yang tidak bermutasi itu sama kelakuannya, ya. Dia akan masuk ke tubuh kita melalui saluran nafas kita, ya, dan kemudian akan menyebabkan sakit bagi yang daya tahan tubuhnya rendah. Nah, sampai saat ini ya sebetulnya mutasi-mutasi yang ada itu masih bisa diatasi dengan vaksin yang ada. Maka dari itu percepatan pemberian vaksin ya, makin banyak orang, sebanyak-banyaknya terjadi imunitas, kemudian terjadi herd immunity, maka si virus ini akan segera lenyap dari muka bumi. Tapi kalau kita berlama-lama, ya virusnya akan bertahan dan mungkin akan seperti influenza, ya terus-menerus ada di muka bumi karena mereka bermutasi dan tetap menyebar ke seluruh dunia. Ya, ada satu negara yang sudah mengalami herd immunity sebetulnya, Dr. Edi. Yaman, ya. Yaman itu dilaporkan terjadi herd immunity. Ya mudah-mudahan tidak tercemar virus yang lain. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, Dr. Reddy. Mudah-mudahan kita sama-sama mulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat bisa saling menjaga agar daya tahan tubuh kita kuat, virus tidak masuk ke tubuh kita, dan virus nggak punya lagi induk semang, sehingga virus akan lenyap dari muka bumi. Makasih. Amin, amin, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, Dr. Sukamto dan panitia dari PABI Depok, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga insya Allah kita bisa berjumpa lagi dengan topik yang lain. Dari saya apabila ada kesalahan kata, sikap yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Dr. Edi. Terima kasih, Dokter. Yuk.